Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Di video kali ini kita akan mereview beberapa fakta menarik koin pecahan 2,5 sen Nederland Indie. Namun sebelum kita mereview beberapa fakta menarik tentang koin Nederland Indie ini, terlebih dahulu saya ingin mereview ciri-ciri dan karakteristik dari koin ini. Antara lain sebagai berikut. Berbentuk bulat pipih, berwarna kuning keemasan, memiliki berat 12,5 gram, diameternya 31 mm, untuk ketebalannya 2 mm dan 2,15 mm. Koin ini bernilai 2,5 sen atau 0,025 atau 1/40 gulden. Pada bagian depan terdapat gambar perisai persegi bergambar singa yang menghadap ke kiri sambil membawa pedang dan anak panah. Di atas perisai terdapat gambar mahkota. Di sisi kiri perisai terdapat 2 angka depan tahun, sedangkan pada sisi kanannya terdapat 2 angka belakang tahun. Gambar perisai dan mahkota dilingkari manit-manit. Di luar lingkaran bagian atas terdapat tulisan Latin berbahasa Belanda yang bertuliskan Nederlands Indie. Kemudian pada bagian bawah terdapat tulisan angka 2,5 sen. Kemudian pada sisi belakang terdapat aksara Arab pegon, yaitu tulisan Arab namun menggunakan bahasa Melayu, yang bertuliskan 1/40 rupiah atau 1/40 gulden, yang dikelilingi teks aksara Jawa yang mempunyai arti yang sama. Pada bagian tengah atas terdapat ornamen gambar bunga. Kemudian, koin benggol pecahan 2,5 sen ini mempunyai beberapa fakta menarik, antara lain, fakta pertama, koin 2,5 sen Nederland Indie ini terutama di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan koin benggol. Fakta kedua, selain dikenal dengan koin benggol, ada juga yang menyebut koin ini dengan sebutan koin gobang. Kalau di daerahmu disebut koin apa ya? Silakan tulis di kolom komentar. Fakta ketiga, koin ini dibuat pada zaman VOC. Perlu diketahui bahwa koin benggol ini dicetak sejak tahun 1856. Saat itu VOC masih beroperasi dan dicetak hingga tahun 1945. Bahkan masih berlaku hingga pasca kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1950-an. Fakta keempat, dicetak oleh percetakan Royal Dutch Mint yang ada di kota Utrecht, Belanda. Namun, untuk koin bertahun 1945 dicetak di luar Belanda. Fakta kelima, memiliki 16 variasi tahun cetak dan dicetak dalam jumlah yang bervariasi, antara lain tahun 1856 dicetak sebanyak 2.480.000 keping. Tahun 1857 dicetak sebanyak 36.560.000 keping. Tahun 1858 dicetak sebanyak 40.989.800 keping. Tahun 1896 dicetak sebanyak 1.120.000 keping. Tahun 1897 dicetak sebanyak 18.105.230 keping. Tahun 1898 dicetak sebanyak 7.600.000 keping. Tahun 1899 dicetak sebanyak 10.400.000 keping. Tahun 1902 dicetak sebanyak 6 juta keping. Tahun 1907 dicetak sebanyak 3 juta keping.
Tahun 1908 dicetak sebanyak 5.940.000 keping. Tahun 1909 dicetak sebanyak 3.060 keping. Tahun 1913 dicetak sebanyak 4 juta keping. Tahun 1914 dicetak sebanyak 22 juta keping. Tahun 1915 dicetak sebanyak 6 juta keping. Tahun 1920 dicetak 48 juta keping. Tahun 1945 dicetak sebanyak 200 juta keping. Percetakan paling sedikit terjadi pada tahun 1896, yaitu sejumlah 1.120.000 keping, dan yang terbanyak pada tahun 1945 sebanyak 200 juta keping. Fakta ke-6, terdapat beberapa versi proofnya, antara lain koin Bengal versi proof tahun 1856, tahun 1857, tahun 1908, dan tahun 1913. Fakta ke-7, terdapat cetakan khusus berbahan emas. Dari cetakan-cetakan tersebut terdapat jenis cetakan khusus, yaitu pada koin Bengal tahun 1902, yaitu berbahan emas dan perak dengan berat 13,5 gram dalam jumlah yang sangat terbatas. Namun, menurut sumber lainnya menyebutkan jika koin Bengal berbahan emas adalah koin khusus yang bertahun 1858. Sedangkan edi khusus tahun 1902 berbahan perak. Fakta ke-8, pada koin 2,5 sen Bengal tahun 1945 tidak dibuat di Belanda, melainkan dibuat di negara Amerika, yaitu dibuat di perusahaan percetakan United States Mint of Philadelphia. Hal ini dikarenakan pada waktu itu kerajaan Belanda sedang dikuasai oleh negara Jerman. Pada saat Perang Dunia II, ciri-ciri koin Bengal yang dibuat di Amerika Serikat adalah terdapat huruf P di bawah angka 45 yang menunjukkan bahwa uang tersebut dicetak di Philadelphia, Amerika Serikat. Koin ini adalah satu-satunya koin pecahan 2,5 sen Bengal yang dicetak di luar kerajaan Belanda. Fakta ke-9, koin Bengal pecahan 2,5 sen tahun 1945 tidaklah semuanya dicetak pada tahun 1945. Namun ada juga yang dicetak tahun 1946. Untuk yang dicetak tahun 1945 dicetak sebanyak 117.706.000 keping. Sedangkan koin yang dicetak pada tahun 1946 dicetak sebanyak 82.294.000 keping. Jadi jumlah totalnya adalah 200 juta keping. Namun meskipun dicetak tahun 1946, pada koin tersebut tetap tertulis tahun 1945. Dalam buku katalog standar koin dunia tercantum bahwa koin ini terbuat dari bahan perunggu. Namun catatan resmi percetakan uang Amerika Serikat menyatakan bahwa koin ini terbuat dari tembaga dan seng. Fakta ke-10, terdapat dua tipe cetakan. Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan uang koin Bengal dalam dua tipe cetakan, antara lain: 1. Tipe cetakan pertama. Pada buku katalog terbitan Belanda, untuk koin kelompok cetakan pertama disebut dengan istilah klik tipe. Sedangkan untuk tipe cetakan kedua disebut dengan Vernuth tipe. Adapun di antara kedua cetakan tersebut memiliki sejumlah perbedaan yang cukup signifikan, antara lain: 1. Pada tipe cetakan pertama, huruf Arab ditulis
dalam 2 baris. Sedangkan pada tipe cetakan kedua, huruf Arab dicetak dalam 3 baris. Pada jenis huruf Arab pada tipe cetakan pertama menggunakan huruf Arab gundul. Sedangkan pada tipe kedua, huruf Arab dilengkapi dengan harokat. Perbedaan ketiga pada mahkotanya. Pada tipe cetakan pertama, mahkotanya terlihat besar. Sedangkan pada tipe cetakan kedua lebih kecil. Perbedaan keempat pada ornamen mawar. Pada cetakan tipe pertama bentuknya lebih besar daripada cetakan kedua. Perbedaan kelima terletak pada bahan yang digunakannya. Pada tipe cetakan pertama berbahan tembaga, sedangkan pada cetakan tipe kedua berbahan perunggu. Kemudian perbedaan yang keenam, tahun yang digunakan, yaitu untuk koin Bengal tipe cetakan pertama bertahun 1856 sampai dengan 1913, sedangkan kain Bengal tipe cetakan kedua bertahun 1914 sampai tahun 1945. Fakta ke-11. Pada bagian bawah gambar perisai terdapat min mark atau tanda yang berbeda-beda. Hal ini mempunyai arti tersendiri bahwa koin tersebut menunjukkan tentang min masternya saat koin Bengal tersebut dibuat. Min master sendiri adalah gelar yang diberikan kepada pejabat senior yang bertanggung jawab mengoperasikan perusahaan percetakan uang Royal Dutch Mint. Pada bagian bawah kiri gambar perisai terdapat mark atau tanda yang merupakan lambang min master. Sedangkan pada bagian kanan bawah perisai terdapat simbol bergambar tongkat bersayap yang dililit ular yang merupakan lambang perusahaan percetakan uang Royal Dutch Mint. Min mark tersebut antara lain: 1. Tanda pedang. Tanda pedang menunjukkan bahwa pada saat dibuat min master Royal Dutch Mint adalah Herman Adrian van den Walbeck. Koin Bengal dengan tanda pedang ini dapat kita jumpai pada koin Bengal yang bertahun 1956, tahun 1957, dan tahun 1958. 2. Tanda tombak. Tanda tombak menunjukkan jika min masternya adalah Hugo Laurent Adrian van den Walbeck. Koin Bengal bertanda tombak bisa kita temukan pada koin Bengal yang bertahun 1896 sampai tahun 1908. 3. Tanda tombak dengan bintang di atasnya menunjukkan bahwa min masternya adalah Gerald Bloom. Koin Bengal dengan tanda seperti ini hanya ada pada koin Bengal tahun 1909. 4. Tanda kuda laut menunjukkan bahwa min masternya adalah Copius Huitzema, adalah master pencetak uang Royal Dutch Mint yang menjabat dari tahun 1909 sampai tahun 1933. Koin Bengal dengan tanda kuda laut dapat kita jumpai yang bertahun 1913, 1914, 1915, dan 1920. 5. Tanda privy bergambar pohon palem yang terletak di sebelah kiri bawah perisai. Tanda pohon palem digunakan untuk mengidentifikasi koin yang dicetak di Amerika Serikat yang digunakan untuk wilayah luar negeri Kerajaan Belanda. 6. Huruf P. Untuk koin yang bertahun 1945 di bawah angka 45 atau di sebelah kanan bawah perisai terdapat huruf P yang menandakan jika koin tersebut dicetak di Amerika Serikat, yaitu di percetakan United States Mint of Philadelphia,
Fakta ke-12. Pada koin Bengal tahun 1909 terdapat tanda bintang, tepatnya di atas gambar tanda tombak. Tanda tombak dengan bintang di atasnya menunjukkan bahwa min masternya adalah Gerald Bloom. Namun ada juga senior numismatik yang berpendapat bahwa tanda bintang tersebut sebagai penanda adanya peristiwa besar yang terjadi di kerajaan Belanda, yaitu dengan kelahiran Ratu Juliana, putri sematawayangnya dari Ratu Wilhelmina yang telah dinantikan selama 8 tahun pernikahan. Uniknya, secara teori pada tahun 1909 ada 3 min master yang berbeda. Fakta ke-13. Fakta unik lainnya dari koin Bengal yaitu terdapat pada keluaran tahun 1856, yaitu penggunaan huruf mim yang memiliki gaya penulisan terbuka dan tertutup. Fakta ke-14. Terdapat 2 pembagian edisi. Selain terdiri dari 2 kelompok cetakan, ternyata koin 2,5 sen Bengal ini mempunyai 2 edisi, yaitu 1 koin Bengal edisi Willem III, yaitu tahun 1856 sampai tahun 1858. Disebut dengan koin Willem III karena pada waktu koin tersebut dicetak pada masa kerajaan Belanda dipimpin oleh Raja Willem III. Beliau memerintah mulai tahun 1849 hingga tahun 1890. 2 koin Bengal edisi Wilhelmina, yaitu koin Bengal tahun 1896 sampai tahun 1945. Disebut dengan koin Wilhelmina karena pada waktu koin tersebut dicetak, kerajaan Belanda dipimpin oleh Ratu Wilhelmina. Beliau memerintah mulai tahun 1890 hingga tahun 1948. Fakta ke-15. Koin ini terkenal sebagai koin kerokan karena pada zaman dulu selain sebagai alat pembayaran, uang logam Hindia Belanda pecahan 2,5 sen ini atau yang disebut dengan koin Bengal ini juga dijadikan sebagai alat untuk kerokan. Kerokan merupakan cara tradisional mengobati masuk angin di kalangan masyarakat Jawa. Koin Bengal khususnya pecahan 2,5 sen Nederland ini dipakai untuk kerokan karena bentuknya yang besar dan tebal sehingga sangat nyaman. Kemudian bagian pinggirnya pun rata sehingga tidak sakit jika bersentuhan dengan kulit. Fakta ke-16. Koin ini bukanlah koin mahal. Meskipun koin ini memiliki usia cukup tua, bahkan ada yang berusia ratusan tahun. Faktanya, koin ini tidaklah mahal. Di pasaran uang kuno, koin ini masih sering kita jumpai. Bahkan masih bisa kita temukan dalam kondisi yang sangat bagus atau kondisi luster. Namun ada beberapa koin yang memiliki variasi tahun langka atau key-date sehingga memiliki harga yang lumayan mahal karena keberadaannya cukup langka. Contohnya, koin dengan variasi tahun 1896. Fakta ke-17. Pecinta koin Bengal ini disebut dengan istilah Bengal lover. Ternyata, koin Bengal ini memiliki penggemar tersendiri. Keindahan desainnya mampu memikat beberapa kalangan numismatik atau kalangan kolektor uang kuno. Bahkan, ada yang mengumpulkan dan melengkapi set tahunnya
hingga beberapa set. Nah, para kolektor yang menggandrungi keindahan koin benggol ini, ada yang menamakan diri sebagai benggol lover. Terkadang di antara komunitas benggol lover sering mengadakan pertemuan. Mereka berdiskusi hal-hal menarik seputar koin benggol. Mungkin istilah benggol lover ini cuma ada di Indonesia. Bagaimana Sobat YouTube? Apakah Sobat YouTube tertarik untuk mengoleksi koin benggol ini? Jika ya, mulailah dari sekarang, mumpung stok di pasaran masih banyak dan harganya relatif terjangkau. Barangkali Sobat YouTube ada yang mengoleksi koin benggol ini. Yuk silahkan berbagi pengalamannya dengan menulisnya di kolom komentar. Oke Sobat YouTube, sampai di sini dulu video kita kali ini tentang uang koin benggol. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi Sobat YouTube semuanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe agar supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik. Sugeng Rahayu, sugeng seduluran saklawase.